Selamat datang di podcast Beri Tanda, beragam info mata undaan, menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beri Tanda, Anda dapat mendengarkan melalui Spotify. Kanca sehat bisa juga menyaksikan tayangan Beri Tanda di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Pemenuhan gizi seimbang saat ini sudah mulai banyak disadari oleh masyarakat luas, karena tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang tepat agar kesehatan tetap terjaga secara seimbang. Untuk memperoleh asupan gizi yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, tidak ada salahnya loh jika kita berkonsultasi dengan ahli gizi maupun dokter spesialis gizi. Guna memenuhi kebutuhan pasien akan pelayanan konsultasi gizi, di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya telah dilengkapi dengan layanan poligizi. Sehingga pasien yang memerlukan informasi maupun konsultasi gizi dapat terbantu di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Bersama saya Didi Nardian, kita akan mengetahui lebih detail segala hal tentang poligizi yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Tentunya saya tidak sendirian ya kanca sehat. Saat ini saya ditemani oleh manajer instalasi gizi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yaitu Ibu Uswatun Hasanah, Sarjana Pendidikan. Halo, selamat datang Ibu Ana. Terima kasih Mas Didin sudah mengundang saya. Baik, luar biasa. Apa kabar hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, alhamdulillah. Nah Bu Ana, sebelumnya kanca sehat ini pasti penasaran, termasuk saya sendiri nih. Di rumah sakit khusus mata seperti Rumah Sakit Mata Undaan ini, kenapa kita menyediakan poligizi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masih berkesinambungan dengan pelayan kita dengan yang lain? Baik, jadi berawal dari Permenkes nomor 78 tahun 2013 bahwa pelayanan gizi merupakan faktor untuk mewujudkan derajat kesehatan tertinggi. Dan setelah itu bahwa pelayanan gizi itu bertujuan untuk mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan status gizi melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kecenderungan saat ini bahwa terjadi peningkatan kasus terkait gizi di mana kasus-kasus ini memerlukan penata laksanaan gizi secara khusus. Baik, jadi seperti itu ya Bu Ana ya? Iya, kemudian apakah relevan kita membuka pelayanan gizi di Rumah Sakit Mata Undaan? Tentu sangat relevan, karena selama ini pasien-pasien di Rumah Sakit Mata Undaan ini banyak juga pasien yang mempunyai kasus penyakit komplikasi akibat dari penyakit yang memerlukan penata laksanaan gizi tersebut. Baik. Nah, pelayanan di poligizi itu meliputi apa saja Bu Ana? Oke, baik, pelayanan di gizi itu kami menyediakan pelayanan berkaitan dengan konsultasi dan konseling. Kemudian hal ini berguna untuk observasi diagnosis, kemudian rehabilitatif terkait pola makan dan asupan makanan. Seperti itu. Bu Ana, ahli gizi itu apa sih sebenarnya? Dan peranannya di Rumah Sakit Mata Undaan itu seperti apa? Baik, jadi yang dimaksud dengan ahli gizi itu adalah salah satu profesi di bidang kesehatan yang dia bertugas untuk mengupayakan perbaikan dan pemeliharaan di bidang gizi oleh masyarakat. Jadi ahli gizi itu dia sudah menempuh pendidikan baik D1 atau S1. Nah, biasanya S1 di bidang gizi tentunya. Nah, ini biasanya disebut dengan nutrisionis. Nah, sedangkan nutrisionis yang kemudian melanjutkan pendidikannya untuk mengambil profesi di bidang gizi, dia yang akan disebut dengan registered dietitian. Nah, ini registered dietitian ini yang mempunyai kewenangan untuk memberikan konsultasi dan konseling di bidang gizi, untuk kemudian memberikan pelayanan kepada pasien tentunya. Seperti itu. Baik, itu tadi ya kanca sehat tentang definisi apa itu ahli gizi dan peranannya ya. Nah, sekarang siapa saja nih Bu Ana yang dapat memanfaatkan poligizi?
Ya, baik. Jadi siapa saja nih yang dapat memanfaatkan pelayanan di Poligisi? Jadi yang dapat memanfaatkan pelayanan di Poligisi itu adalah misalnya pasien dengan kasus malnutrisi, baik malnutrisi buruk maupun malnutrisi berlebih. Jadi yang dimaksud dengan malnutrisi buruk itu misalnya pasien yang ingin menaikkan berat badan seperti itu, atau yang mengalami malnutrisi berlebih misalnya pasien dengan obesitas, overweight yang ingin menurunkan berat badan. Selain itu juga pasien dengan penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, penyakit infeksi, atau penyakit-penyakit yang lain seperti ginjal maupun hati. Selain itu juga pasien dengan kasus anemia, pasien kanker, maupun ibu hamil dan menyusui, di mana pasien-pasien ini memerlukan penata laksanaan gizi yang baik, seperti itu. Oke, baik. Bu Ana, kalau seperti saya ini perlu berarti Bu ya ke ahli gizi ya? Ya, kalau lihat dari bentuk ininya sepertinya perlu sedikit penyesuaian dengan kasus malnutrisi yang berlebih seperti itu. Jadi masuk kategori malnutrisi berlebih. Berarti harus harus tahu diri ya Bu berarti ya. Seperti itu. Baik Bu Ana, pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan Cah Muda, kalau mau pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dibahas selanjutnya ya. Baik Bu Ana, ini apa saja sih keuntungan ataupun manfaat yang akan dirasakan pasien jika berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli gizi? Dan apakah kita juga bisa nih mendapatkan menu-menu harian yang akan dianjurkan untuk dikonsumsi harian juga pastinya? Oke, baik. Jadi apa sih keuntungannya jika berkonsultasi dengan ahli gizi? Jadi kita akan menyesuaikan kebutuhan terapi, kebutuhan dietnya dengan masalah kesehatan pribadi seperti itu. Kemudian di situ nanti akan didapatkan cara-cara konsumsi makanan yang dianjurkan, kemudian apa-apa yang perlu dibatasi, yang dihindari, dan kemudian termasuk bagaimana sih cara pengolahan makanan yang terbaik yang pastinya akan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing orang. Selain itu juga kita akan terhindar dari mitos-mitos yang menyesatkan di masyarakat tentang diet tentunya. Jadi akan didapatkan yang terbaik itu apa sih? Apakah benar sih mitos-mitos yang selama ini ada di masyarakat, berkembang di masyarakat terkait diet? Selain itu juga untuk pasien-pasien yang alergi terhadap makanan tertentu, akan penyakitnya, itu apa sih yang perlu dihindari alergi-alergi tersebut. Kemudian juga akan disesuaikan dengan rutinitas kebutuhan dari masing-masing orang tersebut, termasuk juga yang tidak kalah penting adalah menyesuaikan dengan budget dari tiap orang tersebut. Betul, itu yang penting ya, budget itu ya digarisbawahi. Dan pastinya tujuannya juga supaya dietnya lebih tepat dan sehat ya Bu Ana. Dan yang pastinya akan bisa lebih terrealisasi karena saat kita menentukan diet tertentu, kemudian pasien membutuhkan terapi diet tertentu, kita sudah membuat seperti A, B, C, D seperti itu. Tetapi jika pasien tersebut tidak bisa menjalankan, otomatis juga pasti akan percuma juga. Betul. Nah itu ya Kancah Sehat ya. Jadi kalau pengen dietnya sukses, konsultasi ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu Ana ya. Pasien dengan komorbid apakah dapat mengalami perbaikan kualitas hidup dengan melakukan kontrol asupan gizi juga? Ya, pastinya untuk pasien dengan komorbid itu akan dapat memperbaiki kualitas hidup dengan kontrol kualitas makanannya. Misalnya pasien dengan kasus diabetes misalnya, pasien ini akan dibantu untuk bagaimana dia bisa mempertahankan di kondisi gula darah yang normal, syukur-syukur bisa sampai normal, tetapi kita upayakan misalnya pasien dengan gula darah yang terlalu tinggi seperti itu, kita upayakan agar gula darah itu tidak naik lagi, syukur-syukur tetap bisa di kondisi yang stabil, syukur-syukur bisa turun dengan di kondisi normal seperti itu. Jadi pengobatan itu tidak hanya dengan konsumsi obat, tetapi dengan menjaga pola makan, dengan menjaga aktivitas olahraga. Itu seperti itu akan bisa
mengontrol gula darahnya agar bisa tidak naik lagi atau bisa turun. Tentunya dengan konsumsi makanan apa sih yang diperbolehkan, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang harus dikurangi, seperti itu, dengan cara-cara pemasakan yang tepat agar kondisi penyakitnya bisa dikontrol, bisa atau syukur bisa diperbaiki. Baik, nah itu ya. Baik, selanjutnya Bu Ana ya, pertanyaannya, apakah harus pemeriksaan ke dokter spesialis mata dahulu jika mau ke poli? Oke, jadi saat ini kita ada 2 jalur untuk pemeriksaan di poligisi. Yang pertama adalah lewat jalur rujukan. Lewat jalur rujukan ini adalah pasien itu akan jadi ke poligisi melalui rujukan dari dokter spesialis, entah itu dari spesialis mata atau dari spesialis penyakit yang lain, biasanya spesialis penyakit dalam, atau bisa juga pasien itu langsung datang ke poligisi melalui jalur mandiri. Jadi pasien langsung datang ke registrasi untuk kemudian langsung melakukan pendaftaran di situ. Seperti itu. Baik. Jadi tidak harus melalui rujukan, tetap bisa langsung datang ke poligisi, tanpa rujukan pun juga bisa. Bisa langsung ya. Jadi lebih mudah ini ya. Siapa tahu nanti untuk Kansa Sehat ini sedang ada kendala, ya bisa langsung karena terbengkalai oleh waktu juga Bu Ana ya. Iya. Nah, Kansa Sehat tadi sudah dijelaskan sama Bu Ana, jika ingin datang langsung ke poligisi tanpa perlu surat rujukan ke dokter ya. Jadi bisa langsung datang. Nah, kalau bisa langsung datang Bu Ana, ini perlu appointment dulu atau bisa langsung datang? Jadi untuk ke poligisi itu tanpa appointment dulu juga bisa langsung datang. Jadi jika memerlukan pelayanan itu bisa langsung menuju registrasi untuk melakukan pendaftaran di situ. Tentunya di jam-jam yang sudah kita jadwalkan. Jadi kita jadwalkan itu di Rumah Sakit Mata Undaan, kita sudah ada jadwal untuk pelayanan di poligisi. Untuk jadwal lengkapnya bisa dilihat di IG. Kalau kurang jelas bisa langsung follow Instagram Rumah Sakit Mata Undaan dan ikutin terus ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu Ana, ini kira-kira kapan ya saat yang terbaik untuk kita mulai merencanakan konsultasi dengan ahli gizi? Oke, baik. Seperti tadi sudah dijelaskan, jadi untuk melakukan kapan sih waktu yang terbaik untuk melakukan konsultasi? Jadi saat yang terbaik itu adalah lebih awal, pastinya akan lebih baik. Misalnya untuk pasien yang untuk pelayanan ibu hamil seperti itu, jadi bisa dilakukan saat kita mulai merencanakan proses kehamilan. Itu akan lebih paripurna daripada saat kita sudah memasuki hamil di trimester terakhir. Akan berbeda hasilnya dengan saat kita melakukan konsultasi di awal, saat kita mulai merencanakan kehamilan, karena nanti pada saat melakukan proses perencanaan itu akan bisa diatur apa sih nutrisi-nutrisi yang terbaik untuk perkembangan janin mulai dari awal proses pembuahan sampai nanti setelah melahirkan. Akan lebih baik lagi nanti dilanjutkan setelah proses menyusui, seperti itu. Baik, ini berarti khusus untuk calon ibu-ibu muda ya, untuk Kansa Sehat ini. Iya, dan ini pun juga tidak menutup kemungkinan untuk pasien yang lain. Jadi kalau kita sudah mulai merasa ada diagnosis dari dokter mengidap diabetes, nggak perlu nunggu sampai diabetesnya nanti sudah bertahun-tahun, tapi begitu awal kita didiagnosis, kita akan bisa langsung menghubungi ahli gizi untuk melakukan konsultasi, karena pada saat awal itu kondisi perbaikannya akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita sudah di fase-fase yang sudah lama. Betul. Seperti itu. Berarti intinya mencegah lebih baik daripada mengobati ya, Bu Ana ya. Oke, baik Bu Ana, ini pertanyaan pamungkas nih ya. Nah, melihat tren saat ini ya, ini banyak sekali Kansa Sehat yang melakukan diet tanpa pendampingan, tanpa konsultasi. Mereka langsung mengadopsi atau meniru dari metode-metode yang cukup banyak sekali yang ada di internet. Ini menurut Bu Ana bagaimana, saran atau masukannya? Silakan Bu Ana, gimana? Oke. Jadi di luaran ini banyak ya Mas Didin, macam-macam diet. Ada diet keto, diet intermittent, ada OCD, diet vegan. Nah, dengan berbagai promosi yang
menarik dan menggiurkan. Jadi orang pasti akan nyoba diet ini, nyoba diet itu. Semua diet dicoba. Padahal diet ini satu yang pasti bahwa diet itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap orang, karena tiap orang itu dilahirkan, kemudian mengalami perkembangan tubuh, kemudian mengalami riwayat penyakit, itu tiap orang pasti akan berbeda. Betul. Dan otomatis diet-diet tadi yang saya sebutkan ini kan jadi kayak misalnya diet A itu kan hanya satu line seperti itu, tetapi kondisi tubuh kita dengan tubuh saya sama tubuhnya Mas Didin otomatis kan pasti akan berbeda. Kita menjalani satu diet yang sama dengan proses kita menjalankan satu diet yang sama, misalnya diet A seperti itu, hasilnya akan berbeda seperti itu, karena dasarnya dari awal, start awalnya kita sudah memiliki basic yang berbeda. Kita memulai hasilnya juga pasti akan berbeda. Belum tentu diet itu akan cocok dengan saya, tidak cocok dengan Mas Didin. Makanya yang lebih baik itu adalah diet itu kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, bagaimana caranya agar diet itu sesuai dengan tubuh kita? Nah, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dengan dietitian untuk menemukan diet yang pas dengan kita. Karena nanti saat berkonsultasi dengan dietitian akan disusunkan diet yang paling sesuai dengan tubuh kita, paling sesuai dengan tubuh, paling sesuai dengan psikis kita, paling sesuai dengan aktivitas kita, dan satu hal yang tidak kalah penting adalah paling sesuai dengan budget kita. Seperti itu. Betul. Jadi kalau mau nyoba-nyoba diet, saya sarankan lebih baik tidak dicoba-coba. Buat tubuh kok dicoba-coba. Jadi paling aman ya kita konsultasi dengan pengawasan profesional, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Betul ya. Itu. Nah, Kanca Sehat, kita telah membahas topik mengenai seputar poligizi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Ana sudah hadir di podcast kali ini. Sama-sama Mas Didi. Semoga sehat selalu ya Bu Ana ya. Insya Allah. Buat Kanca Sehat, semoga bermanfaat ya yang sudah mendengarkan podcast Beritanda ataupun menyaksikan tayangan di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Khususnya bagi Kanca Sehat yang sedang berencana mengatur ulang pemenuhan gizi dan nutrisi dengan metode dan cara yang lebih sehat, diawasi oleh ahli yang berpengalaman. Tetap dukung kami dengan tetap mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Pesan kami, tetap jalankan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, jaga jarak aman, dan makan makanan bergizi. Nantikan kembali tayangan podcast Rumah Sakit Mata Undaan selanjutnya. Sampai jumpa dan salam mata sehat.